Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pekan ke-9 atau pertemuan kita yang ke-9 di semester ini. Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya, walaupun kita masih belajar secara daring atau online. Nah, teman-teman, di pekan ini tema kita masih tentang sinar matahari. Sedangkan subtema yang akan kita bahas adalah tentang benda-benda langit. Seperti biasa ya, teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang subtema kita di pekan ini. Ya, teman-teman, Ibu Siti akan menjelaskan secara garis besar saja ya tentang benda-benda langit. Kayak yang pertama ada planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit atau mengelilingi matahari. Ya, planet ini sudah pernah kita bahas pada subtema tentang tata surya. Kemudian ada bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya pantulan dari benda lain. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Kemudian ada asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan tidak termasuk planet dan lebih besar daripada meteorit. Kemudian ada komet. Komet adalah benda langit yang kecil dan mengelilingi matahari dengan garis edar yang berbentuk lonjong. Kemudian ada meteor. Meteor adalah benda langit yang bergerak dalam ruang planet dan berukuran kecil, bahkan lebih kecil daripada asteroid, namun lebih besar daripada molekul. Berikutnya ada galaksi. Ya, galaksi adalah sekelompok bintang, debu antariksa, gas, dan materi gelap yang luas dan ditahan oleh gaya gravitasi. Nah, itu ya teman-teman sedikit informasi tentang subtema kita di pekan ini. Sekarang kita akan masuk ke materi matematika. Ya, teman-teman, pekan lalu kalian sudah belajar tentang konsep waktu, jam, menit, detik. Nah, pekan ini kita akan belajar bagaimana kita membaca waktu, jam, menit, dan detik. Kalian perhatikan ya jam dinding, gambar jam dinding berikut. Nah, kita harus tahu jarum yang mana menunjukkan waktu, jam, menit, dan detik. Nah, pekan lalu Ibu sudah jelaskan ya yang mana jarum jam yang menunjukkan jam. Ya, yang kecil ini, yang pendek ini adalah jarum jam. Kemudian yang panjang dan tebal itu jarum menit. Sedangkan yang kecil ini adalah yang panjang dan kecil itu adalah jarum detik. Ya, satu hari itu ada 24 jam. Satu hari itu ada 1440 menit dan satu hari itu ada 86.400 detik. Ya, 1440 menit itu didapat dari 24 jam dikali 60 menit. Sedangkan 86.400 detik itu didapat dari 1440 menit dikali 60 detik. Ya, kita akan belajar perhitungan waktu dalam satu hari. Ya, kalian ingat ya teman-teman, dalam waktu satu hari itu ada 24 jam. Tetapi jam dinding itu hanya ada 12 jam. Bagaimana kita membaca waktunya? Perhitungan waktunya? Ya, kalian perhatikan ya, waktu dalam satu hari itu dimulai pada pukul 12 malam. Pukul 12 malam ya itu dia jadikan acuan sebagai pergantian hari dan perhitungan waktunya dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu dimulai dari pukul 12 malam sampai pukul 12 siang. Jadi 12 malam sampai 12 siang itu ada 12 jam. Ya, perhatikan 12 malam sampai 12 siang itu ada 12 jam. Lalu, bagaimana dengan yang malamnya? Ya. Perhatikan, jam ini menunjukkan adalah waktu dimulai dari pukul
12 siang sampai pukul 12 malam. 12 siang sampai pukul 12 malam. Itu juga rentan waktunya adalah 12 jam. Jadi dalam satu hari itu ada 24 jam. Ya, jadi jarum pendeknya ini berputar dari 12 malam menuju 12 siang, kemudian berputar lagi dari 12 siang sampai 12 malam. Jadi hitungannya 24 jam. Nah, tapi setelah pukul 12 siang itu pukul 1 itu diganti dengan angka 13 ya. Setelah pukul 12 siang, angka satunya diganti pukul 13. Angka 2-nya pukul 14, 3, 15, pukul 4 diganti dengan pukul 16. Begitu seterusnya sampai pukul 23 dan pukul 12 malam atau 00. Begitu ya teman-teman. Jadi satu hari itu ada 24 jam. Ya, perhatikan jam dinding ini ya teman-teman. Gambar jam dinding ini. Kita menghitung waktu jam 1 jam itu dimulai dari pukul 12 ya, ke pukul 1 itu jarum pendeknya dari jam 12 dari pukul 12 ke pukul 1 itu 1 jam. Kalau jarum pendeknya bergerak dari pukul 12 ke pukul 1 itu 1 jam hitungannya. Begitu seterusnya, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam sampai kembali lagi ke pukul 12. Satu putaran jarum jam dari angka 12 kembali ke angka 12 itu sama dengan 12 jam. Jadi ada 12 jam. Perhatikan ya, satu putaran jarum jam dari angka 12 kembali ke angka 12 itu sama dengan 12 jam. Karena setiap berpindah dari angka 12 ke angka 1 itu 1 jam. Kemudian 1 ke angka 2, 1 jam seterusnya sampai kembali ke angka 12. Itu sama dengan 12 jam. Nah, itu waktu jam yang ditunjukkan oleh jarum jam. Bagaimana dengan menit? Ya, sama. Kalau menit, misal jarum menitnya berpindah dari pukul 12 ke pukul 1, itu rentan waktunya adalah 5 menit. 1 ke 2 juga 5 menit. Begitu seterusnya sampai kembali ke angka 12. Satu putaran jarum menit dari angka 12 kembali ke angka 12 itu sama dengan 60 menit. Jadi setiap ini rentannya adalah 5 menit. Itu jarum menit. Jadi kalau satu kali putaran jarum menit dari angka 12 ke angka 12 lagi itu 60 menit. Bagaimana dengan detik? Ya, detik pun sama. Dari pukul, misalnya jarum detiknya ke angka 12, dari angka 12 ke angka 1 itu rentan waktunya adalah 5 detik. Begitu seterusnya, 5 detik, 5 detik, 5 detik, 5 detik, dan sampai kembali lagi ke angka 12. Satu putaran jarum detik dari angka 12 kembali ke angka 12 itu sama dengan 60 detik. Ada 60 detik. Satu kali putaran dari angka 12 kembali ke angka 12 itu 60 detik. Lalu bagaimana kita membaca waktu dari jam dinding? Ya, Ibu Siti kasih contoh ya. Kalian lihat jarum jam ini. Jarum jam ke angka 2, jarum panjangnya, jarum menitnya ke angka 3, sedangkan jarum detiknya ke angka 6. Kira-kira pukul berapakah ini? Misal ini pagi. Ya, ini adalah pukul 2 karena jarum panjangnya ke angka 2. Pukul 2 lewat 15 menit. 15 menit karena menitnya dihitung dari angka 12 ke angka 1 itu 5 menit
Dari angka 1 ke angka 2 5 menit. Dari angka 2 ke angka 3 adalah 5 menit. Jadi totalnya adalah berapa? 15 menit. Pukul 2 15 lewat 15 menit lewat 30 detik. 30 detik karena dari 12 ke angka 6 itu adalah 30 detik. Jadi 12 ke 1 5, 1 ke 2 itu 10, 2 ke 3 lagi itu 15, kemudian ke 4 20, ke 5 25, ke 6 itu 30 detik. Maka dibacanya adalah pukul 2 lewat 15 menit 30 detik. Paham? Paham ya, insya Allah kalian paham. Nah, bagaimana kalau dia menunjukkan di waktu siang? Ya, pukul 14. Karena siang itu dimulai dari pukul 12 siang, itu angka 2-nya berubah jadi angka 14. Pukul 14 lewat 15 menit 30 detik. Dibacanya adalah pukul 14 lewat 15 menit 30 detik. Itu ya teman-teman. Jadi pagi itu kita membaca waktunya itu dengan angka yang ada pada jarum jam dinding. Sedangkan kalau siang sudah lewat pukul 12 siang, maka kita menghitungnya pukul 1 itu sudah pukul 13. Pukul 2, pukul 14 dan seterusnya. Begitu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan dengan materi yang berikutnya. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.